Selamat datang kembali di channel saya. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, dan dibagikan ya. Selamat belajar. Sekarang kita akan membuat rok span. Yang pertama, kita melipat kain menjadi dua bagian. Selanjutnya kita ukur panjang roknya. Di sini panjang rok yang saya butuhkan adalah 70 cm. Ditanda di bagian atas pinggangnya ya teman-teman, atau bisa di bagian rok. Ya. Dan sekarang kita akan mengukur lingkar pinggang. Lingkar pinggang yang saya butuhkan di sini lingkar pinggang 68 dibagi 4 hasilnya 17. Lingkar pinggang ditambah lagi 3 cm ya teman-teman untuk bentuk kupnatnya, dan tinggi panggulnya itu turun 18 cm untuk dijadikan lingkar panggul. Lingkar panggul yang saya butuhkan di sini 89 dibagi 4 22,25, kita genapkan saja menjadi 22,5. Ya, digaris pakai penggaris panggul ya teman-teman. Setelah itu jangan lupa untuk di bagian bawahnya, karena bentuk span kita hanya membutuhkan 17 cm, dan gunakan penggaris lurus atau penggaris siku, digaris hubungkan dari lingkar panggul ke bawah. Setelah itu jangan lupa untuk membuat kupnatnya. Di situ kupnatnya biasanya rumusnya 68, kita bagi 10 ya, hasilnya 6,8, tapi kita genapkan menjadi 7 cm. Jadi 7 cm untuk dari pinggir kain, dan lebar kupnatnya 3 cm. Panjang kupnatnya 12 cm. Oke, sekarang kita masuk ke rok bagian belakang. Dengan cara yang sama, ukur panjang roknya. Untuk lebih hemat kain, maka saya rubah. Sekarang yang di bawahnya akan kembali di bagian atas. Oke, sebelumnya masukkan 3 cm untuk tempat res. Ya, sekarang kita akan hubungkan titik-titik tersebut dengan penggaris lurus. Setelah itu masukkan 20 cm seperti yang bagian depan untuk dijadikan lingkar pinggang. Setelah itu turunkan 18 cm untuk lingkar panggul. Ya, sekarang masuk dari garis lurus 7 cm seperti bagian depan, dan turunkan 12 cm sebagai panjang kupnatnya, dan garis lurus besar kupnatnya sama, yaitu 3 cm. Ya, sekarang langsung di bagian bawah rok, yaitu masih sama karena span 17 cm. Gunakan penggaris panggul untuk hubungkan. Sebelumnya jangan lupa ukur lingkar panggulnya ya, masih tetap sama, yaitu 22,5, dan gunakan penggaris panggul untuk hubungkan lingkar pinggang dan lingkar panggul. Setelah itu gunakan penggaris lurus untuk hubungkan besar bawah rok dan lingkar panggul. Ya, sekarang kita masuk dalam tahap pengguntingan. Untuk kampu bagian atas rok, yaitu 1,5 cm, dan bagian sisi kiri kanan itu 3 cm atau 2,5 cm. Ya, sudah selesai cara mengguntingnya. Sekarang kita akan ambil sisa kain rok untuk dijadikan ban pinggang, dengan lebar ban pinggangnya itu 10 cm, dan panjangnya disesuaikan dengan lingkar pinggang. Jangan dipaskan ya teman-teman, dilebihkan 10 cm. Sekian untuk pengguntingan. Sekarang kita akan masuk dalam tahap penjahitan. Diikuti terus ya teman-teman. Oke, sebelumnya rok yang sudah kita gunting diobras keliling ya. Ya, ini yang sudah jadi diobras. Langkah yang pertama yang harus kita jahit adalah bagian kupnatnya. Kupnat depan
diutamakan ya untuk bagian depan rok. Oke, ini yang bagian satunya. Jika sudah kupnat bagian depan, sekarang kita ambil resnya untuk dijadikan ukuran untuk tempat res bagian belakangnya. Sekarang kita jahit bagian belakang. Oke, dijahit dimulai dari yang ditanda ya, atau boleh dari atas kalau mau lebih rapi. Ya, sekarang dijahit, didobel-dobel di ujungnya ya teman-teman, supaya jangan mudah sobek. Ya, tinggalkan 25 cm dari bawah dan dimatikan atau dijadikan batas di situ. Oke. Setelah itu dibuka ya. Dibuka itu kampunya menjadi 2 bagian nanti. Karena saya nggak setrika, atau boleh disetrika dulu ya teman-teman, dibelah menjadi 2 bagian agar lebih rapi. Karena saya tidak setrika, maka saya harus ratakan atau itu jahitannya harus dirapikan. Setelah itu dipasang res bagian kiri. Jika bagian kiri harus pas di pinggirnya ya, nggak ada lebihnya. Nanti bagian kanan baru dilebihi. Ya, dijahit dan angkat bagian kanan rok dan dijahit lurus ya teman-teman, agar lebih rapi kelihatannya. Didobel ya jahitannya agar tidak cepat putus benangnya. Setelah itu kita masuk ke bagian belakang, bagian kanan. Bagian kanan rok kita akan jahit dari bagian bawah. Ya, bisa dilihat bentuknya rapi ya teman-teman. Setelah itu dijahit dobel di bagian bawahnya agar tidak mudah putus atau mudah sobek. Oke, dilihat batas resnya ya, agar tidak patah jarumnya. Dirapikan ya, agar kelihatan lebih rapi, biarpun tidak disetrika. Didobel jahitannya keluar 1 cm dan dijahit naik ke atas. Jangan lupa untuk dirapikan ya, agar tidak berkerut. Oke, didobel juga di ujung pinggangnya atau ujung resnya. Oke, sekian. Sekarang kita masuk dalam tahap kita akan membuat kupnat bagian belakang. Mudah ya teman-teman, ikuti terus ya. Ya, sekarang kita jahit kupnat bagian belakang. Ini salah satunya. Sekarang kita akan jahit belahan roknya kalau sudah kupnya. Ya, dibelah roknya, kan belahan biasa ya teman-teman, bukan belah yang ditumpuk. Dirapikan ya teman-teman. Pertama kita akan jahit dari bagian bawah. Sekarang kita akan sambung
sisi depan dan belakang. Di sini karena saya tidak pakai radar, maka saya harus ukur ulang. Yaitu lingkar pinggangnya di sini 34 atau 68 dibagi 2. Ditandakan dari sisi kiri kanan ya. Dipastikan bahwa sisa kampunya itu sama besar. Turunkan 1,5 cm dan ukur tinggi panggulnya itu 18 cm. Baru diukur lingkar panggulnya. Lingkar panggulnya tadi 89, maka hasilnya 44,5. Dilihat juga ya teman-teman, agar besar kampu yang disisakan itu sama besar, agar tidak besar sebelah. Ini bagian depan yang harus ditandai dulu. Setelah itu di bagian belakang. Bagian belakang juga dengan ukuran yang sama, yaitu 34 atau 68 dibagi 2. Lingkar panggulnya juga akan dibagi 2 ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk dipastikan bahwa sisa kampu kiri kanan itu sama besar. Jika sudah untuk lingkar pinggang, sekarang seperti yang bagian depan, turunkan 1,5 cm dan ukur tinggi panggulnya itu 18 cm. Setelah 18 cm, mulai ukur lingkar panggulnya itu 89 dibagi 2, hasilnya 44,5. Dipastikan juga agar sisa kampu kiri kanan itu sama besar ya teman-teman, agar dia seimbang. Jika sudah, sekarang kita akan masuk dalam tahap penjahitan. Sekarang kita akan menjahit. Pastikan bahwa tanda yang ada di bagian belakang dengan depan itu ketemu atau saling sama ya. Sekarang kita jahit, ikuti agar semakin mengecil ya teman-teman, atau bentuknya span. Karena tidak ada radar, jadi harus lebih diperhatikan agar tetap lurus jahitannya. Ya, ini untuk bagian kiri dan sama juga untuk bagian kanan. Jika sudah selesai, sekarang kita akan setrika ya teman-teman. Namun sebelumnya kita ukur dulu, pastikan bahwa lingkar pinggangnya sudah pas. Diukur keliling ya. Dan lingkar panggulnya juga harus diukur keliling sebelum disetrika agar tidak double. Ya, ini dia lebih karena jika sudah dipasang ban pinggang dia akan semakin kecil dan ukurannya pasti pas. Sekarang kita akan pasang ban pinggang. Ban pinggang untuk ujung yang akan kena di ro itu lebihnya 1 cm. Lebar ban pinggang itu 3 cm. Kain ban pinggang seperti yang sudah diketahui tadi itu 10 cm. Sekarang kita akan jahit. Ini ban pinggangnya itu kain saheti ya, atau kain keras tebal. Setelah itu dijahit. Jika sudah sampai ujung, didobel jahitannya ya. Setelah itu kita akan lipat. Ya, dilipat mulai dari tengah ya, agar di ujung bannya itu akan seimbang atau rata. Ya, dilipat masuk seperti yang kalian lihat. Setelah itu dipentul ya, agar lebih rapi. Setelah dipentul di bagian tengah, akan ke salah satu ujungnya. Ya, yang seperti kalian lihat, dipentul lagi. Setelah
Setelah itu di salah satu ujungnya, ya di ujung sini itu dilebihkan 3 cm ya. Ya seperti yang ditunjuk, 3 cm lebihnya. Ya beginilah model roknya ya. Bisa dilihat, cantik kan teman-teman? Cepat, gampang, dan mudah dikerja bagi pemula. Selamat belajar, terima kasih.